Halo guys, kali ini kembali lagi di Ardik Channel. Gue akan menceritakan sebuah alur cerita film bergenre thriller action dari Korea Selatan yang dirilis tahun 2010. Film ini berjudul I Saw the Devil. Film yang disutradarai oleh Kim Ji Woon dan ditulis oleh Park Hoon Jung ini adalah salah satu film thriller terbaik Korea yang sukses meraih pendapatan baik di Korea Selatan dan juga di Amerika Serikat. Film ini menceritakan tentang seorang agen intelijen dari Korea Selatan yang bernama Kim So Hyun yang berusaha untuk membalas dendam kematian tunangannya yang dibunuh secara brutal oleh seorang psikopat sadis bernama Jang Kyung Chul alias Choi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang ban mobilnya tengah bocor atau terperosok di tengah hujan salju. Karena namanya cukup susah, kita panggil saja gadis tersebut Mawar. Pertama kali saya melihat si Mbak Mawar ini, kesannya hati ini terasa sejuk. Apaan sih? Cuk. Oke, lanjut. Mawar saat itu sedang menunggu mobil derek. Sembari menunggu, ia pun menelpon tunangannya yang bernama Kim. Kim ini adalah seorang agen intelijen pemerintah Korea Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari penampilannya dan alat yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan temannya yang lain. Ia juga terlihat cukup dihormati dan berwibawa serta pembawaannya terlihat cool. Namun ternyata di luar itu semua, Kim adalah sosok yang penyayang terhadap kekasihnya. Hal itu terlihat dari cara ia secara sembunyi-sembunyi menelpon kekasihnya di WC dan mengatakan kata-kata romantis. Oke, kembali lagi ke Mawar. Setelah selesai melakukan telepon dengan Kim, Mawar dihampiri oleh seorang pria paruh baya yang menggunakan bis sekolah dan menawari bantuan kepada Mawar. Namun, sesuai saran dari kekasihnya, Mawar diharap untuk tetap di mobil dan menunggu hingga mobil derek tiba. Kemudian karena ditolak bantuannya secara halus oleh Mawar, pria paruh baya tersebut beranjak pergi dan menjauh. Ya, kalau dipikir juga pasti si Mawar bingung mau menerima bantuan, dia takut orang jahat, nggak menerima juga sebenarnya mobil derek datangnya masih lama karena sedang hujan salju. Namun karena mungkin Mawar mengikuti saran dari tunangannya, akhirnya dia pun menolak tawaran dari orang tersebut. Kemudian setelah itu ada sedikit kecurigaan ya dari si Mawar karena merasa kenapa bis sekolah yang dinaiki oleh pria tadi tidak berjalan atau bergerak melainkan diam saja. Saat Mawar mencoba untuk menyoroti bis tersebut menggunakan lampu mobil karena saat itu cukup gelap, tiba-tiba di samping kanan mobilnya ada pria misterius tadi yang membawa palu dan berusaha untuk memecahkan kaca mobil Mawar. Ia pun panik dan segera berusaha untuk keluar dari mobil. Sayangnya ia sudah terpojok dan tidak bisa keluar. Ia pun akhirnya pingsan setelah berkali-kali dipukul menggunakan palu oleh pria yang ternyata seorang psikopat tersebut. Sampai sini saya berpikir sudah cukup sadis ya. Maksudnya itu korbannya adalah wanita. Kenapa bisa tega seperti itu? Jir. Saya juga mau beritahu bahwa pria tersebut adalah tokoh antagonis utama di film ini, yaitu kita panggil saja namanya Choi. Sampai sini kita diperlihatkan tubuh Mawar yang berlumuran darah ya, dibawa dengan diseret di tengah lebatnya hujan salju. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat yang dimana cukup terlihat mengerikan karena banyak alat penyiksaan seperti rantai, pisau, golok, dan sebagainya. Di sini juga dilihatkan bahwa Mawar ternyata masih hidup. Dengan keadaan yang masih lemas, Mawar pun meminta belas kasihan kepada Choi agar tidak dibunuh karena ternyata Mbak Mawar sedang mengandung yang kemungkinan adalah anak dari Kim. Tapi karena memang nyatanya Choi ini adalah seorang psikopat sadis, jadi ya kayak nggak punya belas kasihan walaupun calon korbannya sedang hamil. Di sini saya benar-benar gak tega ya karena adegannya cukup sadis dan juga merasa campur aduk antara rasa emosi, marah, dan sedih. Karena selain kekejaman si Choi, saya juga takut kalau video ini terkena dolar kuning. Saat sedang memotong bagian tangan Mbak Mawar, cincin tunangannya pun terjatuh dan setelah selesai melakukan aktivitas bejatnya, ia membersihkan bekas darah yang ada yang menyebabkan cincin milik Mbak Mawar tadi terjatuh di aliran pembuangan. Kemudian scene berpindah di keesokan harinya, di mana seorang anak yang tengah bermain di bawah kolong jembatan di dekat sungai menemukan potongan telinga manusia. Lalu ramailah lokasi tersebut oleh pihak kepolisian dan juga awak media yang ingin meliput. Kemudian pihak kepolisian menemukan sebuah potongan kepala manusia yang berada di sungai. Kemudian juga saat potongan kepala tersebut dimasukkan ke kardus dan akan dibawa ke mobil forensik, tidak sengaja bagian potongan kepala tersebut terjatuh.
dikarenakan wartawan yang meliput penuh sesak menghalangi jalan. Hal tersebut membuat petugas yang membawa tersandung, sehingga Kim yang saat itu berada di lokasi kejadian juga secara tidak langsung melihat kejadian tersebut yang menyebabkan dirinya menjadi syok berat. Gimana enggak coba, tunangannya yang sangat ia cintai dilihat dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Oke, kemudian besok paginya Kim melihat calon mertuanya yaitu ayah dari Mawar sedang duduk di bangku sebuah taman. Dan Kim pun menghampirinya. Ayah dari Mawar ini cukup tertekan ya, mengingat dia yang ternyata adalah seorang detektif kriminal selama kurang lebih 30 tahun, namun justru tidak dapat melindungi anaknya sendiri dari seorang pelaku kriminal. Scene pun berpindah di tempat persemayaman Mawar. Kim yang hadir pun tidak kuasa menahan tangis dan kesedihannya. Ia berjanji akan memberikan 1.000 bahkan 10.000 kali rasa sakit kepada pelakunya. Kim kemudian meminta izin kepada atasannya di Badan Intelijen untuk cuti selama 2 minggu. Hal itu ia manfaatkan untuk balas dendam kepada pelaku pembunuhan tunangannya. Ia juga secara diam-diam meminjam alat mata-mata canggih berupa GPS dan mikrofon yang berbentuk kapsul dari temannya yang lain yang juga bertugas di Divisi Intelijen Korea Selatan. Lalu ia juga meminta daftar data penjahat yang dicurigai terkait dengan pembunuhan Mawar kepada calon mertuanya yang juga mantan detektif kriminal kepolisian. Kemudian pada malam harinya, ia mulai mencari terduga pelaku tersebut satu persatu, sesuai dengan data yang didapatkan dari mertuanya. Yang pertama adalah seorang pria yang tengah menonton video porno di kamarnya. Kemudian Kim pun meringkus pria tersebut dengan keahlian bela dirinya sebagai seorang agen intelijen pemerintah. Kim menunjukkan foto mobil dan lokasi kejadian penculikan tunangannya, yaitu si Mawar, namun pria tersebut sama sekali tidak mengetahuinya. Kemudian Kim yang mungkin sedang emosi ditambah kesal dengan kelakuan bejat orang tersebut pun mengambil kunci Inggris dan memukulkannya tepat di kemaluan orang tersebut. Di sini saya agak ngerasa ngelunjir, aset masa depan dipukul gitu sampai orangnya dibawa ke rumah sakit. Tapi itu memang pantas ya. Lalu Kim pun memburu targetnya yang lain yang kemungkinan masih terkait dengan pembunuhan tunangannya. Ia menabrak pria tersebut dari belakang dan kemudian menghajarnya setelah mencocokkan wajah pria tersebut dengan daftar orang yang dicurigai. Namun ternyata pria tersebut juga tidak mengetahui sama sekali tentang kejadian pembunuhan Mawar tersebut. Lalu Kim pulang ke apartemennya. Di sana ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan siapa pelaku pembunuhan Mawar dan ingin segera menangkapnya. Ia pun terbangun dan mengecek ke daftar list target selanjutnya. Kali ini ia memegang foto yang benar. Seseorang yang telah membunuh kekasih hatinya, orang tersebut adalah Choi. Di saat yang sama di tempat lain di tengah kegelapan malam, Choi kembali melancarkan aksinya, memburu korban-korban lainnya. Kali ini korbannya adalah seorang wanita yang tengah menunggu bis. Wanita yang bisa dibilang bodoh itu mau saja ikut dengan Choi, berharap diantarkan atas bujuk rayu Choi. Namun ternyata benar saja. Di tengah perjalanan yang sepi, kembali pipa besi wanita cantik itu. Dan seperti biasa, ia dibawa ke rumah jagal dan dimutilasi. Kim yang kini mencari keberadaan Choi mulai bergerak ke rumah orang tuanya. Dan tentu saja di rumah itu tidak ada Choi, namun hanya ada ibu, ayah, dan anak Choi. Di sini Kim menggali informasi tentang Choi yang ternyata ia adalah sosok pria yang tidak bertanggung jawab. Dengan menelantarkan anak dan orang tuanya. Bahkan anaknya pun tampak membenci Choi. Kemudian Kim menemukan kediaman dari Choi yang saat ini sedang ditinggalkan oleh Choi ya. Sebuah rumah bedeng yang berantakan. Ia masuk dan menemukan benda-benda milik wanita seperti celana dalam, BH dan tas-tas wanita yang kemungkinan adalah korban dari Choi. Dari sini Kim mulai yakin bahwa Choi adalah pelakunya. Lantas ia pergi ke belakang rumah dan menemukan tempat jagal. Kemudian ia menemukan cincin istrinya yang dulu sempat terjatuh ke selokan saat tangannya si Mawar dipotong oleh Choi ya. Dan selesailah sudah. Choi adalah target Kim sebenarnya. Orang yang bertanggung jawab atas segalanya. Kemudian di sebuah perkebunan, Choi kembali melancarkan aksinya. Ia kembali menculik dan memperkaos seorang gadis remaja yang kalau di Indonesia mungkin setara dengan anak SMA ya. Namun untung saja Kim bisa melacak keberadaan Choi dan datang di saat yang tepat. Lantas mereka bertarung dengan sengit di tempat itu. Kim yang merupakan seorang agen intelijen mampu bertarung dengan baik ketimbang psikopat gila itu. Kemudian Kim yang akan membunuhnya tiba-tiba mampu menahan diri dan dia memasukkan pelacak serta obat atau cairan pencegah BAB ke dalam mulut Choi yang sedang pingsan. Ya, mungkin kalau di Indonesia nama obatnya diapet. Dan ia pun mematahkan pergelangan tangan Choi, melepaskannya, lalu juga memberikan sebungkus uang cash. Lah, kalian pasti bingung, kok malah dikasih duit?
Tenang aja, nanti kalian juga tahu. Selanjutnya, Choi yang sudah tersadar, ia tertawa dengan apa yang sudah terjadi sampai-sampai ia diberikan uang juga. Dengan tangan dan muka bonyok, ia berjalan dan menaiki sebuah taksi yang sedang melintas. Dan ternyata di dalam taksi itu ada seorang yang membawa pisau. Di sini saya berharap si Choi dibegal. Namun memang psikopat adalah makhluk yang kuat. Ia berhasil mengalahkan 2 orang di mobil itu dengan pisau kecil. Kim terus memantau keberadaan dari si Choi berdasarkan GPS-nya. Ternyata Kim menyadari bahwa Choi sudah menghabisi 2 orang di dalam taksi. Sungguh biadab. Itu semakin membuat Kim muak dan benci. Tetapi Kim tetap bersabar dan membuntutinya. Sampai pada Choi berobat di sebuah klinik, tangannya diobati namun dokter yang mengobatinya pun malah diintimidasi. Dan ia melihat suster cantik, ia pun tertarik dengan suster itu dan menggodanya. Kemudian ia melakukan tindakan pelecehan kepada suster cantik itu. Dan Kim yang memantaunya pun datang dan menghajar si Choi. Setelah dihajar habis-habisan, Kim kemudian memotong urat syaraf yang ada di pergelangan kaki Choi. Kalau lihat adegan di scene ini ngelunjir. Lantas ia meminta suster untuk memperban kaki Choi dan kembali melepaskan si Choi. Loh, kenapa? Jadi gini loh guys, Kim datang dan menyiksa Choi ketika ia melakukan tindak kejahatan. Pertama tangan, kedua ia memotong urat syaraf yang ada di pergelangan kakinya dan terus dipantau lagi. Choi yang heran dengan kelakuan Kim pun semakin frustasi. Dan dengan kaki serta tangan yang seperti itu, Choi masih sempat mau membegal orang lain. Tapi pas yang kebetulan lewat itu adalah anggota militer. Jadinya si Choi mengurungkan niatnya. Ya daripada dibrondol senjata M4 kan. Oke, selanjutnya Choi yang ingin beristirahat sejenak, ia pun pergi ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Di sana ia bertemu dengan temannya yang ternyata juga seorang psikopat yang terdiri dari 1 orang laki-laki yang gemar memakan daging manusia dan juga seorang wanita. Di sana Choi diajak makan malam bersama dan bercerita tentang keinginan masa lalu mereka. Setelah selesai, Choi sembari rebahan ia memikirkan suatu hal, yaitu ia beranggapan bahwa semua orang membenci dirinya. Ya iyalah, orang kelakuannya juga begitu, pasti dibenci. Hal itu terlihat dari setiap percakapannya dengan setiap korban yang ia bunuh. Ia selalu bertanya kepada wanita yang ketakutan, kenapa kau selalu menatapku seperti orang-orang yang membenciku? Kemudian di sini terjawab sudah kenapa Choi selalu memutilasi wanita yang ia bunuh. Ya, dagingnya disimpan dan diberikan kepada lelaki kanibal ini untuk bahan makanan. Singkat cerita, percakapan Choi sebelumnya didengar oleh Kim melalui alat pelacak itu. Lantas Kim datang dan menyerang rumah itu seorang diri. Dengan keahlian bela diri yang dimilikinya sebagai agen intelijen, Kim mampu menghajar dan membekuk semua psikopat yang berada di rumah itu, kemudian memanggil polisi. Namun tidak dengan si Choi. Ia kembali dibawa ke rumah sakit untuk disembuhkan. Saat di rumah sakit, teman Kim yang sedang mengobrol dengan Kim secara tidak sengaja menyebutkan tentang kapsul yang ada di tubuh Choi. Dan tanpa disadari oleh mereka berdua, hal tersebut telah terdengar oleh si Choi. Dan dari situlah semua keadaan akan berubah. Kemudian scene berpindah ke Choi yang sudah dilepaskan lagi oleh Kim di sebuah terowongan. Sambil berjalan, ia pun telah menyadari adanya alat penyadap dalam tubuhnya, sehingga ia berbicara ke Kim melalui alat tersebut. Choi mengatakan bahwa sebelum kematian Mawar sempat berkata bahwa ia tengah hamil. Lalu Kim yang mengetahui hal tersebut pun semakin dibuat sedih dan emosi. Lantas dengan segera ia memacu kendaraannya untuk mengejar Choi. Namun semua sudah terlambat. Choi sudah pergi ke apotek untuk mencari obat guna melancarkan BAB-nya. Ya kalau di Indonesia mungkin nama obatnya Vegeta kali ya. Dan akhirnya Choi pun berhasil mengeluarkan alat penyadap dan pelacak yang ada di tubuhnya. Ia juga mengancam Kim dengan berkata bahwa ia bermain-main dengan orang yang salah dan Kim akan menyesal. Ia berencana untuk membunuh keluarga Kim yang tersisa. Kemudian ia akan menyerahkan diri ke polisi. Kim yang tidak terima dengan hal itu terus mencari keberadaan Choi. Namun dengan alat pelacak yang sudah dilepaskan, membuat ia kesulitan mencari keberadaan Choi. Dan benar saja, Choi yang sudah membantai keluarga Kim yang tersisa, dimulai dari calon mertuanya dan juga calon kakak iparnya, kemudian berencana untuk menyerahkan diri. Saat tengah mengendarai mobil dan akan menyerahkan diri ke polisi, ia sudah sumpah serapah bahwasanya Kim tidak bisa mengalahkannya dan ia akan menyesal karena tidak membunuhnya di waktu itu. Di sini gue merasa jadi psikopat dengan tidak ridho kalau sampai Choi datengin polisi dan nyerahin diri gitu aja. Gue harap si Choi ini disiksa perlahan-lahan, baru dia dimatiin. Anjir, gue ngerasa jadi psikopat nih. Dan gue lega Kim berhasil membawa Choi ke dalam rumah jagal miliknya Choi sendiri. Tempat di mana Choi membunuh dan memutilasi Mawar dan juga korban lainnya. Di sana terjadi drama yang membuat perasaan kita campur aduk.
antara membiarkan Choi mati begitu saja atau disiksa terlebih dahulu. Akhirnya Kim memutuskan untuk mengikat Choi dan membuat semacam perangkap jebakan di mana pisau jagal dikaitkan ke pintu lalu ke mulut Choi. Di mana bila ada seseorang yang membuka pintu, maka jika Choi tidak kuat menahan dengan giginya, maka kepala Choi pun akan terpenggal. Secara kebetulan, setelah Kim meninggalkan rumah jagal tersebut, orang tua dan anak Choi datang yang ketika membuka pintu tempat Choi berada, seketika membuat kepala Choi terpenggal dan menggelinding ke arah mereka. Dan film pun ditutup dengan tangisan dan teriakan Kim yang menangis meratapi semua kejadian dan hal yang telah menimpa dirinya. Selesai.